Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Saya mau tanya sama kawan-kawan, tetap semangat? Masih semangat? Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, kalau kau senang hati, kalau kau senang hati teriak hidup buruh, hidup rakyat. Partai buruh, partai buruh, partai buruh. 1, 2, 3, halo. Tidak berjumpa sekarang telah dilakukan hari takut kembali. Di media massa, di YouTube, di televisi, para pengusaha hitam sedang berkampanye. Mereka mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan mempersiapkan diri untuk tutup, bahwa akan ada ancaman ratusan ribu, bahkan kalau resesi global datang ke Indonesia, jutaan orang akan ter-PHK. Yang ngomong ya orangnya itu juga, yang sering berbicara setiap tahun ya orangnya itu juga. Selalu mereka datang kepada kita kaum buruh, selalu mereka menyampaikan suaranya kepada kita kaum buruh, mengancam, menindas, mengeksploitasi, dan cengeng, menangis, menghibah-hibah, meminta-minta, padahal kekayaan mereka tidak pernah berkurang. Kau boleh periksa mereka yang bicara di televisi, radio, maupun berbicara melalui koran-koran, media online. Periksa rumahnya, ada rumahnya yang dijual, yang ada perabotan isi rumahnya bertambah mewah. Ada mereka yang di meja-meja makannya lauk pauknya berkurang. Ada yang anaknya putus sekolah. Selalu mereka datang kepada kita dengan mengancam, seolah-olah negeri ini milik mereka, seolah-olah pemerintah tunduk kepada kekayaan dan modal mereka, seolah-olah mereka bisa mengukur perut daripada kaum buruh. Mereka pikir mereka bisa menentukan nasib dan masa depan anak-anak kita. Saudara, saya mau bilang pada kamu semua kaum buruh, sampaikan pulang dari sini ke pabrik-pabrik, apakah dia sudah berserikat atau tidak berserikat. Sampaikan pada kaum buruh, tidak lagi boleh diam. Saatnya 3 tahun kita berdiam diri, karena kita ingin bersama pemerintahan Bapak Presiden Jokowi mengatasi COVID-19. Dan alhamdulillah negeri ini diselamatkan oleh Tuhan. Kerja keras pemerintah, kerja keras rakyat, kerja keras tenaga kesehatan, semua bersatu padu. Kita termasuk negara yang pertumbuhan ekonominya selamat di tengah pandemi COVID-19. Tapi kau lihat, siapa bilang negeri ini resesi? Tahu nggak resesi definisinya apa? Tahu nggak? Ya muka lo buka pas-pasan, pasti nggak ngerti. Dengerin, ngerti nggak ngerti, bilang ngerti. Pokoknya lawan. Apa? 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 Lawan! 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 Enak aja. Kau pikir semut aja diinjak menggigit. Coba-coba kau dekat unta. Pernah terlihat unta nggak? Agak ada. Pernah pergi haji sih. Kalau mau lihat unta, lihat mukanya Buya lah, kira-kira. Jauh, cakepan Buya, ganteng.
Resesi itu, Bung Iqbal, kalau pertumbuhan ekonomi, Bung Iqbal ngomong apa nih? Pertumbuhan ekonomi ini apa? Pertumbuhan ekonomi kalau pendapatan negara sekarang dibandingin dengan 1 tahun yang lalu. Kira-kira gajinya negara, kira-kira ya. Misal kamu tahun ini gajinya 1.500.000. Tahun lalu gajinya 1 juta. Maka pertumbuhan ekonomi kamu 1.500.000 kurang 1.500.000. 500 dibagi gaji yang lalu 1 juta berarti 50%. Jadi kalau ada ekonomi tumbuh, itu ada pendapatan yang naik, ada kekayaan yang naik, ada sesuatu di mana kamu kaum buruh di balik roda-roda gigi, di balik deru-deru mesin, di balik tambang-tambang, di balik kebun-kebun, di balik sawah-sawah, dimanapun kamu berada, kamu mengeluarkan keringat, bahkan derayan air mata untuk ekonomi itu. Karena kamu kerja. Nah, resesi itu kalau 2 kuartal, 1 kuartal itu 4 bulan. Jadi kalau 2 kuartal pertumbuhan ekonominya negatif, baru disebut resesi. Tahun lalu, kuartal yang lalu maksud saya, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 5,1% positif. Tahun ini IMF memprediksi pertumbuhan International Monetary Fund, lembaga keuangan dunia, memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu nomor 3. Nomor 3, saudara. Itu yang ngomong si semprul-semprul itu, ngerti nggak tuh dia? Sontoloyo bener kalau ngomong itu. Dia pikir buruh itu terlalu bodoh. Padahal mereka tahu. IMF tuh bilang nomor 3 di dunia pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah India, Filipina, dan Indonesia. Terbesar 4,7% di tengah ancaman resesi dunia 2023. Kalau Eropa udah terjadi sekarang. Jadi 2 kali berturut-turut kuartal nggak ada yang negatif. Kenapa dia bilang resesi? Kau pikir buruh itu terlalu bodoh? Kau pikir nasib buruh ucapanmu menentukan nasib kita? Kau tunggu. Kalau kau provokasi terus kaum buruh melalui ruang terbuka publik ini. Pengusaha-pengusaha hitam. Pengusaha-pengusaha 100. Kamu pengusaha-pengusaha serakah, greedy. Kalau kau terus provokasi, kalau terus kau burilkan berita-berita bohong, kalau kau terus sebarkan ketakutan-ketakutan pada kami kaum buruh, kau persiapkan, kami akan turun ke jalan. Seruan kita ada satu, apa? Mogok nasional. Apa? Kau lumpuhkan ekonomi kami kaum buruh. Banyak pengusaha baik, tapi ini pengusaha-pengusaha hitam yang brengsek. Dia ngomong terus PHK, mana PHK? Resesi, apa yang resesi? Indonesia nomor 3 kok di dunia. Ekonomi tumbuh 5%. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan sudah bilang bahwa tekstil yang mereka bilang 45.000 itu PHK. Tekstil itu kata Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang ngomong. Bukan Partai Buruh, bukan Serikat Buruh, bukan Serikat Tani. Menteri Keuangan ngomong. Dalam tahun-tahun ini pertumbuhan ekspor tekstil 47%, tenun pintal dan benang 27%. Terus apa yang resesi? Apa yang kau bilang resesi? Kau hanya ingin mengganti PHK karyawan tetap dengan resesi alasan kau datangkan karyawan kontrak, kau datangkan karyawan outsourcing, kau bayar upah, bahkan magang, upahnya di bawah upah minimum. Antar menteri aja nggak selaras.
Antar menteri aja sudah berbeda. Kau urus sendiri itu, jangan kau urus rakyat. Rakyat sudah tahu caranya mengurus dirinya sendiri. Rakyat sudah terlalu jauh dalam kemiskinan. Upah buruh 3 tahun tidak naik. Kau urus diri sendiri. Pulang dari Amerika, Menko Investasi, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan ngomong resesi. Siap-siap, dunia akan gelap. Saya bilang, kau urus diri kau sendiri. Kau tidak siap miskin. Kau sudah hidup nyaman sebagai menteri. Kau sudah hidup enak-enakan dengan upah dari pajak rakyat. Kau urus diri semua sendiri. Gak usah kau provokasi rakyat. Gak usah kau provokasi buruh dengan kata-kata resesi. Pulang dari negara tertentu, bukannya ngomongin dapat investasi masuk ke Indonesia, siap-siap PHK besar-besaran. Kau urus diri kau sendiri. Tutup mulutmu, shut up. Kau pikir kami bodoh? Kamu hanya mau ganti karyawan tetap dipecat dengan alasan resesi, diganti karyawan outsourcing. Andaikan Allah izinkan partai buruh menang, amin. Andaikan Allah buka jalan partai buruh menang, amin. Ini menteri-menteri kayak begini, pejabat kayak gini nanti di sidang komisi, di sidang paripurna, kita minta dipecat itu menteri-menteri seperti itu. Datang dari luar negeri, rakyat lagi tenang bekerja, buruh sedang bekerja dengan tenang, pabrik-pabrik tetap berjalan, keuntungan tetap mengalir. Emangnya tekstil kalau ordernya kurang? Betul. Saya kan ILO governing body, salah satu pengurus Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, berkantor di Jeneva. Tahu Jeneva nggak? Garda Metal di mana Jeneva? Sebelah sana Babelan, nyebrang sungai. Nah itulah kira-kira. Memang, saya kasih tahu ya, ini kita belum seberapa. Ini cemen nih, cemen banget nih buruh Indonesia. Kau tahu di Inggris? Tahu Inggris nggak? Manchester United tahu nggak? Liverpool? Kira-kira itulah. Di London tuh 2 juta buruh sekarang lagi turun ke jalan. Di London, di Milan, tahu Milan? Di mana? Di Milan, Italia, dipimpin oleh CGIL. Kalau di London, Inggris itu Kongres Serikat Buruh Inggris namanya. Tahun depan partai buruhnya menang. Sama, insya Allah 2024 partai buruh di Indonesia menang. Insya Allah. Amin. Lihat Lula da Silva tuh, mukanya mirip lu deh, cakepan lu dikit. Cakepan Lula lah, presiden. 2 juta buruh di Milan, Italia sekarang udah turun buruh-buruh. Di Wina, Austria sedang mempersiapkan aksi besar-besaran. Di Paris, Prancis, TGV, serikat buruh paling kuat di Prancis itu namanya TGV, kereta api. Kalau nggak ada kereta api, lumpuh itu Paris. Turun gajinya itu 25 lipat kali gaji kamu. Di Inggris, di Prancis, di Uni Eropa, gaji terendahnya adalah 50 juta. Kamu gaji terendahnya berapa? Lu gaji cuma 4 juta aja udah sombong kagak mau aksi. Udah mukanya pas-pasan, dompet pas-pasan. Coba periksa Garda Metal, Laskar, Digas, berapa di dompet tinggal tuh duit. Tadi aja makan siang nunggu dari Barok, kapan nih Barok beliin nih sama Buya, sama Edoy. Mereka gaji 50 juta, masih bisa nabung. Begitu inflasi di Inggris naik 10,1%, dia turun. Pemerintah kata mereka. Makanya nggak buat tuh si Liz Truss. Liz Truss itu Perdana Menteri Inggris cuma 45 hari. Ini sekarang Rishi Sunak lagi di demo besar-besaran sama buruhnya Inggris. Dia bilang, Sunak, kamu enak jadi Perdana Menteri. Kamu orang terkaya di dunia. Ini inflasi, bisa nggak kamu turunin 10,1%? Jadi kembali ke angka 1 digit. Kalau kamu nggak bisa, kata buruh Inggris,
Baca Google. Ada Google nggak? Ada Google nggak? Lu mah cuma pasang status saja kerjanya. Udah tahu hujan, statusnya, wah hujan, hujan dingin enak nih. Ya hujan juga dingin. Baca itu, baca itu media-media online kita kan wartawan-wartawannya banyak tuh. Sunak diancam oleh Kongres Serikat Buruh Inggris. Kalau kamu nggak naikin upah kami 10%, kata Kongres Serikat Buruh Inggris, Presiden Serikat Buruh Inggris, Presiden Partai Buruh Inggris, Labour Party in English, dia ngancam, kami akan turunkan 10 juta buruh. Lo gaji lo pas-pasan, ya Allah. Muka lo apalagi garda merah, bengong-bengong begitu. Muka lo SPN, kusut-kusut. So bener diajak ASI nggak mau. Tekan pemerintah, karena dia yang bertanggung jawab terhadap ekonomi ini. Kita pilih pemerintah, termasuk kelak partai buruh, akan diminta pertanggungjawaban oleh rakyatnya. Kemana kesejahteraan yang kau janjikan? Jangan kau pikir pengusaha-pengusaha hitam itu aja. Dia udah dapat tax amnesti, pengampunan pajak. Dia udah dapat tax holiday, keringanan pajak. Dia udah dapat pinjaman-pinjaman dengan bunga lunak. Coba saya tanya, kamu yang hadir hari ini kalau minjem duit di bank susah apa susah? Susah apa susah? Mereka pakai sendal jepit kadang-kadang, mereka pakai celana pendek kadang-kadang, masuk ke bank-bank digelar karpet merah, padahal tukang ngemplang semua pajak. Mereka udah dapat 3 tahun berturut-turut upah kaum buruh tidak dinaikkan. Hari ini mereka tiba-tiba ngomong resesi. Tiba-tiba mereka mengatakan 45.000 buruh di tekstil. Bahkan yang lebih gila lagi orang, namanya Bapak Adi Mahfuz. Gila dia itu. Mana ada otomotif di PHK? Otomotif itu anggotanya SPMI, mayoritas 70%. Mana ada yang di PHK? Bahkan beberapa perusahaan otomotif merekrut karyawan baru. Gila ini orang. Gila pikirannya maksud saya. Dalam berbicara seenaknya aja. Silakan dia kalau mau menuntut saya dalam ucapan saya. Saya nggak peduli. Kita tahu tujuan mereka hanya 2. Upah naik nanti 2%, naik 4%. Kita tahu tujuan mereka. Mereka ingin mengganti karyawan tetap dengan karyawan outsourcing. Kita tahu tujuan mereka. Mereka merelokasi dari satu daerah ke daerah lain yang upahnya murah. Mereka selalu mengukur kita kaum buruh. Mereka selalu hanya menjadi sekrup-sekrup pembangunan buruh di dalam kebijakan-kebijakan mereka. Saya minta, hei kaum buruh, hei kaum buruh, hei kaum buruh, hei kaum buruh. Hanya satu kata, apa? 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 Cukup kita berdiam. Orang pertumbuhan ekonomi kita nomor 3 di dunia. Kurang ajar benar. Tekstil ekspornya tumbuh 47%. Kurang ajar mereka itu. Suruh hadir mereka sini berdebat secara terbuka. Beraninya ngomong ke media. Begitu kita ngomong, saya baca lagi di salah satu media, ralat pernyataan dari ketua asosiasi pertekstilan. Takut dia. Pokoknya kalau dia provokasi terus, saya nggak main-main. Saya presiden buruh, saya presiden partai buruh. Saya bertanggung jawab terhadap anggota dan simpatisan saya. Resiko apapun akan saya ambil bersama teman-teman. Kalau kau terus provokasi kami kaum buruh, kami akan turun ke jalan, kami akan matikan mesin-mesin produksi, kami akan tutup pintu-pintu pelabuhan, kami akan minta sopir-sopir untuk berhenti mengemudi. Kau jangan tantang kami kaum buruh. Kau boleh punya uang, tapi kekayaanmu adalah dari keringat dan derayan air mata, bahkan darah dari orang-orang kecil yang terpinggirkan ini. Kau jangan tantang kami, saya kasih tahu aja. Kalau ada teman media, kau kasih tahu itu asosiasi tekstil yang namanya Adi Mahfuz di otomotif. Sekali lagi dia, 3 kali lagi dia ngomong.
Ke depan kantor dia kita luruk, kita geruduk, kita minta dia cari mana pabrik yang tutup. Kalau dia juga nggak masih ngomong juga, kita hentikan, kita mulai dari pabrik-pabrik dia itu yang ngomong. Dia juga nggak punya pabrik. Ibu Menteri Keuangan ulang-ulang bilang, nggak ada resesi, nggak ada pabrik yang tutup, tekstil naik tumbuh 47%. Kok tiba-tiba dia bilang 45.000 buruh? Kalau waktu pandemi mungkin iya. Banyak kan perusahaan anggota SPN Tekstil belum selesai. Yang belum selesai PHK pesangonnya aja banyak kok. Ini orang-orang kayak gini, ini harus dilawan. Ini yang bikin bangsa ini rusak. Selalu seolah-olah negara kita tuh miskin. Saudara, kamu tahu Indonesia terkaya nomor berapa di dunia? Wih, pinter. Lo ngeliat di YouTube? Enggak, lo ngeliat yang mau bikin siaran pers, lo baca. Saudara, negeri kita yang kita cintai, Indonesia tanah air, pusaka Abadi dan Jaya, Indonesia sejak dulu tetap puja-puja di sana tempat lahir beta dibuai pusaka Bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Buru, saya kasih tahu sama kamu ya, jumlah kamu itu menurut BPS, Biro Pusat Statistik, 56,4 juta. Orang yang kerja di perusahaan-perusahaan gedung-gedung menjulang tinggi ini, orang yang kerja di pabrik-pabrik sana, orang yang kerja supir-supir, orang yang kerja menjadi pedagang-pedagang, jumlahnya yang kerja di pabrik-pabrik itu dan perusahaan 56,4 juta orang. Kalau pakai bahasanya jam sostek, BPJS Ketenagakerjaan, kalau satu istri satu anak, maka pengalinya 1,4. Koefisien pengali 1,4. Buruh tadi berapa jumlahnya? 56,4 juta. Kali 1,4, maka akan didapat jumlah buruh adalah 70 juta. Jumlah buruh 70 juta. Menurut KPU, Komisi Pemilihan Umum, 2019, jumlah pemilihan umum, jumlah pemilih yang nentuin presiden, yang nentuin gubernur, yang nentuin bupati wali kota, yang nentuin DPR RI, yang nentuin DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dan DPD RI, kata KPU jumlahnya 139,6 juta. Atau kalau kita bulatkan 140 juta. Tadi jumlah buruh dan keluarga berapa? Berapa? Saudara, kau bangkit ya. Sekarang kita udah punya partai sendiri, bangkit. Memang tidak besar, tapi 2029 besar. Akan jadi partai papan tengah, 8% sampai 10%. 2034, 2034. Buruh, kau dengar ya, Isyhadu kau bersaksikan Presiden Republik Indonesia dari Partai Buruh seperti di Brasil. Kau lihat, kau mengiqbal assalamu, lihat, buka matamu, buka hatimu, open heart and open eyes. Buka hati dan buka mata. 70 juta buruh 70 juta terhadap 140 juta, itu 50%. Kau yang menentukan negeri ini. Kau yang menentukan sebenarnya berapa upahmu, berapa jaminan kesehatanmu, berapa jaminan makanmu.
pensiun bagaimana? Karena ada 50% suara. Negara Indonesia negara terkaya nomor 7 di dunia. Pertumbuhan ekonomi nomor 3 di dunia. Kerja keras dari Bapak Presiden Jokowi dan para pembantu-pembantunya termasuk rakyat. Kau 50%. Tanya upahmu 3 tahun gak dinaikin. Kan bodoh, tolol, goblok. Termasuk saya. Lah, 50% itu penentu mau naik upah berapa. Siapa yang nanda tanganin kenaikan upah? Siapa yang nanda tanganin UMP, UMK? Siapa? Siapa? Gubernur. Yang milih gubernur buruh apa bukan? Saya tanya, yang milih gubernur buruh apa bukan? Upahmu nggak naik 3 tahun, kau makan. Yang menentukan Omnibus Law DPR RI, iya apa iya? Yang nentuin Omnibus Law DPR RI, iya atau iya? Sekarang outsourcing merajalela. Siapa yang milih DPR RI di sana itu? Siapa? Ingat, jumlahnya 50%. PDIP 2 kali pemenang pemilu, jumlahnya selalu 19%-an. 19 juta sampai 22 juta. PDIP 19%. Nah ini ada buruh, jumlahnya 50%. Gajinya nggak naik 3 tahun. Goblok. Ada buruh bisa nentuin DPR itu karena suaramu 50% di seluruh Indonesia. Dia putusin kamu naik gajinya 10 tahun sekali dengan Omnibus Law. Outsourcing digantikan karyawan tetap. Apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Bangkit. Kalau kau nggak mau jadi tolol terus, kalau kau tidak mau jadi bodoh goblok juga seperti saya pemimpin buruh, bangkit. 50%. Suaramu 50%. Upahmu nggak pernah naik. Dirubah jadi outsourcing. Muka pas-pasan. Begitu pensiun sakit asma, bengek. Pada jumlahmu penentu. Lula tahu nggak kamu Lula? Lula da Silva terpilih lagi presiden dari Partai Buruh. Lula itu sahabat saya. Beda nasib aja. Tapi insya Allah 2024 akan sama kita dengan Partai Buruhnya Brazil. Biarin aja kita dikecilin. Emang kita peduli? Bodo amat. Biarin aja kita tidak diperhatikan. Lembaga survei bikin kita 0,0. Biarin aja. Ntar kalau kita berkuasa, kita periksa itu lembaga survei, uangnya dari mana? Itu koruptor kita tangkepin. Upah kita naikin 20%. Setuju? Setuju? Mau nggak naik upah 20%? Ya pilih Partai Buruh. Pilih apa? Lula itu tukang ngelas di pabrik otomotif Volkswagen. Lula itu masa kecilnya KDRT. Jadi bapaknya itu pemabuk. Setiap malam mabuk-mabukan. Setiap pulang ibunya Lula dipukul dengan kayu. KDRT. Lula nggak bisa terima ibunya dipukul. Ketika itu setiap bapaknya buka pintu, Lula langsung peluk ibunya dan dia buka baju. Bapaknya itu pukul Lula da Silva. Beberapa puluh tahun kemudian dia jadi presiden Brazil. Dia kerja dari buruh kasar, tukang semir, naik jadi buruh pabrik baja, jadi ketua serikat buruh baja, kerja lagi di Volkswagen otomotif, sampai akhirnya dia jadi presiden serikat buruh CUT namanya CUT. Kaum buruh, bangkit melawan. Siap berjuang. Siap berjuang. 1, naikkan upah 13. Naikkan upah minimum 13%. 2, tolak PHK dengan alasan resesi. 3, tolak Omnibus Law karena membolehkan outsourcing seumur hidup. Upah naiknya 10 tahun sekali. 4, sahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Pulang dari sini saudara, saya instruksikan KSPI, Partai Buruh, KSPSI AGN, KPBI, KSBSI Darta,
SPI, terutama Serikat-Serikat Buruh, saya instruksikan mewakili kawan-kawan pulang dari sini gelar demonstrasi di semua kabupaten kota. Siap nggak? Siap nggak? Ya, gelar demonstrasi. Jangan berhenti sebelum menang. Bung Iqbal, sampai kapan kita aksi? Sampai kita menang. Sampai kita menang berapa, Bung Iqbal? Tunggu instruksi. Biar kita mau dengar pemerintah ngomongnya berapa. Kalau juga nggak didengar, pertengahan Desember, mogok nasional. Siap mogok nasional? Yang mau siap mogok nasional angkat tangan. Hei, angkat tangan. Hei, yang duduk-duduk angkat tangan. Apa yang lo duduk-duduk? Ayo berdiri. Siap mogok nasional? Siap mogok nasional? Siap mogok nasional? Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau mogok nasional, yang mau mogok nasional, yang mau mogok nasional teriak, hidup buruh! Hidup buruh! Partai buruh! Partai buruh! Partai buruh! Mogok nasional ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.